ucapkan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, semangat, skena jaya. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, tolong tenang dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, gimana kabar kalian? Kemarin gimana liburan 2 minggu? Puas? Kurang. Nah, judul project atau materi yang akan kita pelajari yaitu tentang analisis keamanan, eksploitasi kerentanan, dan eskalasi privilege pada sistem cybersploit vulnerable. Oke, kalau kalian mendengarkan atau pernah mendengar tentang keamanan jaringan, apa yang ada di pikiran kalian biasanya? Apa? Hacker, apalagi? Virus, apalagi? Pembobolan apa nih? Sistem. Itu yang biasa yang ada di dalam pikiran kalian kalau kita membahas tentang keamanan jaringan atau security. Betul. Jadi security itu kalau kita bedakan secara garis besar, itu ada yang namanya blue team dan ada yang namanya red team. Ada yang namanya penyerang dan ada yang namanya bertahan atau defense. Kalau yang penyerang itu namanya profesinya adalah pen tester. Kalau yang bertahan ada namanya SOC. Gitu. Yang satu dapat bayaran, yang satu resikonya besar karena dia tindakan yang ilegal. Gitu ya. Nah, sebenarnya kemampuan ini sangat diperlukan saat ini. Ya. Kebutuhan tentang keamanan jaringan di dunia industri itu sangat besar zaman sekarang ya. Tetapi orang yang mempunyai kemampuan di bidang keamanan jaringan ini masih sedikit. Makanya itu kesempatan kalian untuk bisa menempati posisi tersebut. Tujuannya apa? Agar siswa mampu menjelaskan konsep dasar VATP, VAPT. VAPT itu vulnerability analysis, VA-nya itu. Vulnerability itu apa? Kerentanan. Ini analisis kerentanan pada sistem. Dan PT. PT-nya itu apa? Penetration testing. Jadi kita saat ini akan belajar tentang proses atau tahapan penetration testing, kemudian praktek penetration testingnya, ya. Kemudian membuat laporannya. Itu Bapak bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada IDO tahapannya. IDO itu Bapak mempresentasikan dan mendemonstrasikan bagaimana materi ini bisa berjalan ataupun Bapak bisa melakukan penetration ke suatu sistem. Itu IDO. Kemudian we do itu kita kerjain bareng-bareng. Jadi kalian ikut berpartisipasi menyiapkan lab kalian, kemudian kalian coba scanning sistem tersebut, kemudian kalian coba eksploitasi, itu dengan bimbingannya Bapak, dengan bimbingan guru. Kemudian yang ketiga, itu you do. You do itu kalian mengerjakan sendiri secara mandiri, kemudian kalian buat laporannya. Kebayang ya anak-anak ya? Jadi nanti saat fase I do, kalian tinggal perhatiin Bapak, penjelasan Bapak. Saat fase we do, kita bekerja bersama-sama. Saat fase you do, kalian mengerjakan secara mandiri. Oke, lanjut aja kalau gitu. Metodologi dan lingkungan kerja yang Bapak gunakan. Metodologi pengujiannya, Bapak mengikuti standar ethical hacking life cycle. Tahapan yang pertama, planning and reconnaissance. Jadi setiap dalam proses penetration testing, kemudian reconnaissance itu kalian mencari informasi ya tentang sistem tersebut, bisa menggunakan Google ya, atau bisa menamakan namanya Shodan. Ada yang pernah dengar Shodan nggak? Kemudian fase selanjutnya, setelah kalian merencanakan dan mencari informasi tentang sistem tersebut, kalian baru melakukan scanning and enumeration. Gitu. Scanning ini kalian bisa memanfaatkan tools-tools yang ada di internet ataupun di Kali Linux itu sudah ada. Ada 2 ya, scanning itu ada namanya scanning passive scanning, ada active scanning. Passive scanning itu di mana kalian kalian mencari informasi atau scan, tapi kalian tidak berinteraksi dengan server. Contohnya apa?
Passive scanning. Kalau yang active scanning, kalian menggunakan ping. Misalkan kalian ping smkn1denpasar.sch.id, dia akan replay nanti. Replay akan menunjukkan IP dari si domain smkn1denpasar. Nah, saat kalian ngeping, berarti si server ini dia akan replay, ya nggak? Kalian terjadi interaksi di sana. Itu namanya active scanning. Kemudian enumeration. Setelah kalian melakukan scanning, kalian melakukan enumeration. Enumeration di sini maksudnya mengkolek data-data tadi. Jadi data-data yang sudah kalian dapat, misalkan nama domainnya apa, IP-nya berapa, dan port-port yang terbuka apa saja. Ada port 80 kah, ada port 20 kah, dan lain-lain. Baru kalian enumerasi, kalian kumpulkan info-info tersebut. Kemudian yang fase yang ketiga, ada vulnerability analysis. Di sini kalian bisa memanfaatkan tools juga, namanya Nessus. Kalian harus install di server kalian. Kemudian kalian masukkan IP target, maka dia akan muncul di sana tingkat kerentanan dari server tersebut. Tahap pertama, planning and reconnaissance. Bapak menggunakan Bapak menggunakan tools yang namanya NetDiscover, gitu ya. NetDiscover, Bapak coba aja. NetDiscover tujuannya untuk mengetahui IP dari si kalinya ini, dari target ini. NetDiscover, perintah sudo NetDiscover, kelihatan ya. Ini untuk mencari IP yang ada di sekitar. Ya. Oke, nanti akan muncul IP-IP yang ada di sekitar kita. Kemudian yang fase selanjutnya yaitu scanning and enumeration. Kita melakukan scan. Ya, dengan memanfaatkan tools yang namanya Nmap. Ya, Nmap pakai menu. Oke. Syaratnya kita harus tahu dulu IP-nya berapa, ya. Oke. Kita tinggal ketik aja Nmap. Nah, ini kelihatan di sini anak-anak. Dari sini kita harus tahu informasi dari tulisan-tulisan ini, kita harus bisa analisis apa saja ya. Yang pertama itu dia port yang terbuka ini ada dua, port 822 dan port 80. Port 22 itu SSH, port 80 itu HTTP. Makanya kan kita tadi bisa ngakses ini kan? Ya, karena HTTP-nya buka. Dia bukan HTTPS, not secure. Kemudian ada lagi port 22 SSH. Oh, berarti kita bisa ngakses si server tersebut melalui SSH. Setelah itu kita masuk ke vulnerability analysis menggunakan aplikasi namanya Nessus. Nah, Nessus ini harus kalian download ya. Oke, Bapak masuk. Ini ya, ini harus kita install dulu anak-anak. Ini tools Nessus ini sangat berguna saat kalian mau scanning vulnerability atau kalian mau ngecek kerentanan dari sistem. Kita cek aja. Di sini Bapak udah melaksanakan scanning. Di sini kelihatan bahwa dari sistem operasi atau dari target ini memiliki kerentanan yang paling kritikal. Di sini dibedain menjadi critical, medium, low, sama info. Kita coba cek yang critical. Nah, di critical ini ternyata si sistem yang target kita itu dia sudah menggunakan Linux Ubuntu 12.04 yang dia itu sudah SEOL. SEOL itu apa? Security End of Life. Jadi Ubuntu ini security-nya udah tidak pernah diupdate lagi, sehingga banyak sekali kerentanan ataupun hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau ini tahapan eksploitasi. Kita tujuannya agar bisa login ke sistem ya. Nah, sekarang kita udah punya username, kita tinggal nyari apa? Password. Caranya kita brute force saja. Menggunakan Hydra ya. Nah, ini Hydra main.l ITSS Cafe. ITSS Cafe ini username-nya yang kita udah dapat tadi. Kemudian main.p ini password. Passwordnya itu ada di wordlist.txt. Sekarang kita tinggal login aja ke SSH-nya. SSH. Kemudian ITSS Cafe ini adalah username-nya. Kemudian masukin IP-nya 172.16.100 titik berapa?
84. Enter. Yes. Nanti dia dimintain password, kita masukin password yang udah kita temuin melalui Hydra tadi. Nah, ini Bapak udah ketemu nih, Linux kernel ini untuk overlay privilege escalation. Tinggal Bapak download aja exploit-nya. Bapak download, kemudian Bapak masukin ke sistem. Nah, ini. Ya, cara menjalankannya /a.out. Oke, sekarang script exploit-nya udah jalan. Dan kita udah mendapatkan akses root untuk kegiatan kita kali ini. Kalau tidak ada, sekarang silakan kalian coba untuk melaksanakan eksploitasi sesuai dengan file yang sudah Bapak berikan tadi. Silakan. Kamu udah connect WiFi? Coba akses 10.11. Mana di mana, Pak? Kelihatan nggak, Bapak? Di sini dah, di sini. Bapak udah sediain Pak filenya. 10.1.1.15. Titik 2 80 80 11.15 T2 80 Enter. Kelebihan 8. Enter. Mau nggak? Nah, ini bisa kamu download nih Cybersploit sama Kali. Diklik aja coba satu. Tolong nggak dia? Hanya banyak yang akses ya. Itu download. Ya, gitu ya. IP 10. Enggak, langsung ketik aja 10. 10.1.1.15. Titik 2. Bukan gitu titik 2. Ini yang di atas ini. 80. 8-nya lebih. Enter. 80. Enter. Oke, ini kamu bisa download Cybersploit-nya sama Kali Linux-nya. Tolong perhatiannya lagi. Oke, anak-anak kalian sudah melaksanakan fase we do, ya. Jadi kalian mengerjakan mengakses resource dan juga coba mengerjakan menginstal Kali Linux yang akan kita buat praktek tadi. Kalian sudah berhasil juga untuk melakukan eksploitasi. Nah, tinggal kalian nanti membuat laporan. Nah, sekarang kita sudah akan memasuki yang namanya fase you do, ya. Silakan kalian kerjakan sampai tuntas fase eksploitasi tadi, fase penetration testing dari recognize sampai pembuatan laporan. Kalian kerjakan secara mandiri, kemudian nanti laporannya buat format yang sebagus mungkin, kemudian kalian nanti kumpulkan ke Bapak. Baik, anak-anak. Sampai di sini ada ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, Bapak ingin minta satu orang untuk menyampaikan atau merefleksikan kesimpulan yang bisa kita dapat pada materi hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Willy, tolong maju ke sini. Tolong direfleksikan dan diberikan kesimpulan. Maju sini, maju. Biar kelihatan dari kamu. Oke, dari penjelasannya Bapak tadi, apa yang bisa kamu simpulkan dan bisa kamu refleksikan? Silakan. Dengan tool itu kita bisa masuk ke sistem dan mendapatkan akses root sehingga kita bisa mendapatkan flag ataupun data rahasia yang ada di server tersebut. Ini udah? Tidak, Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan ya untuk Willy. Terima kasih Willy, silakan kembali lagi. Oke anak-anak, betul seperti yang disampaikan oleh Willy tadi akan Bapak perkuat kembali. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini ya. Jadi kita sudah mengetahui apa yang namanya tahapan-tahapan yang ada dalam penetration testing ya, dimulai dari planning, recognition sampai di pembuatan laporan tersebut. Nah, pentingnya dalam pembuatan laporan ini adalah kalian bisa menyampaikan secara teknis ya, temuan-temuan apa saja yang kalian temukan selama proses eksploitasi atau penetration testing, dan rekomendasi apa atau mitigasi apa yang bisa kalian sampaikan ke perusahaan atau klien agar dia bisa memperbaiki sistem yang sudah kita lakukan penetration testing tersebut. Kira-kira seperti itu untuk kesimpulan pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian lanjutkan mengerjakan tugasnya. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Apabila Bapak ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, silakan kalian lanjutkan mengerjakan tugasnya kembali.